Tetap sehat, belajarnya meskipun di rumah, tetap semangat. Kita lanjut di materi tema 1 di subtema 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2, tetap semangat belajar ya. Sehat selalu. Kali ini kita akan lanjut di tema 1 di subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Sebelum kita masuk di pembelajaran ini, seperti biasa Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya ya, yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan dan menuliskan kalimat penolakan di dalam teks. Kemudian yang kedua, siswa mampu bermain peran menggunakan kalimat penolakan. Yang ketiga, siswa mampu menceritakan kembali percakapan yang berisi kalimat penolakan. Lalu, siswa mampu menentukan bahan alam untuk prakarya. Siswa mampu melakukan penjumlahan dengan teknik menyimpan dan pengurangan dengan teknik meminjam. Dan yang terakhir, siswa mampu menceritakan pengalaman menerapkan sila pertama dan kedua Pancasila di masyarakat. Kita masuk di pembelajaran 1 ya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kegiatan apa ya? Oh, kegiatan pada gambar ini menceritakan sebuah sikap menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat. Contohnya, membuang sampah di tempat sampah. Bolehkah kita membuang sampah sembarangan? Pastinya tidak boleh. Coba kita baca percakapan ini ya. Seorang bapak berkata kepada anaknya, "Buanglah sampah di tempat sampah ya, Nak." Si anak menjawab, "Baik, Pak." Gambar yang kedua, beberapa anak sedang membersihkan atau bekerja bakti bergotong royong membersihkan taman. Seorang anak berkata, "Ayo kita bersihkan taman ini." Yang lain pun menjawab dengan kompak, "Ayo." Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kalimat penolakan. Apa sih kalimat penolakan itu, Bu? Kalimat penolakan adalah kalimat yang ditujukan kepada lawan bicaranya dengan tujuan menolak atau tidak setuju kepada apa yang menjadi permintaan atau kalimat yang diucapkan oleh lawan bicaranya. Seorang ibu di dalam gambar C berkata kepada beberapa orang yang sedang bekerja bakti, yakni bapak-bapak, bilang seperti ini. "Bapak-bapak, mari istirahat dulu." Kemudian bapak-bapak yang ditawarin itu menjawab, "Oh iya Bu, terima kasih ya." Seperti itu. Kemudian yang D, gambar yang D. Seorang bapak dari ketiga orang itu berkata, "Malam ini kita ronda ya Pak." Salah satu dari ketiga orang itu menjawab, "Maaf Pak, saya tidak bisa ikut." Nah, kira-kira dari gambar A, B, C, D tadi, mana ya gambar yang menunjukkan kalimat penolakan? Jelaskan jawabanmu.
Ingat, kalimat penolakan adalah kalimat yang ditujukan kepada lawan bicaranya dengan alasan. Contohnya, tidak setuju itu, tidak setuju maksudnya tidak mau ikut di dalam sebuah kegiatan yang ditawarkan. Contohnya yang ada di dalam gambar D itu ya. Seorang bapak atau ketua dalam ronda itu berkata bahwasanya mengajak ronda malam bersama-sama dengan bapak-bapak yang lain. Tetapi berhubung salah satu dari bapak-bapak itu tidak bisa, maka dia menjawab, "Maaf Pak, saya tidak bisa." Karena ada apa? Gitu alasannya dia utarakan di situlah. Inilah yang disebut dengan kalimat penolakan. Paham ya, Nak? Semoga kalian selalu diberi kemudahan untuk memahami segala sesuatunya ya. Baik, kita lanjut di slide berikutnya. Baik, kali ini dengarkan baik-baik ya. Ibu akan membaca teks berikut ini. Kalian mendengarkan dengan seksama. Pos ronda. Untuk menjaga keamanan lingkungan, akan diadakan ronda malam bergiliran. Warga pun mengumpulkan dana untuk membangun pos ronda. Bapak-bapak, mari kita bergotong royong membangun pos ronda pada hari Minggu besok. Ajak Pak RT. Maaf Pak, saya tidak bisa ikut karena akan dinas keluar kota, jawab Ayah Made. Oh, tidak apa-apa Pak, kalau memang berhalangan, kata Pak RT. Saya akan ikut membantu, jawab Ayah Nina. Esok harinya, warga bergotong royong membangun pos ronda. Pada teks di atas ini terdapat kalimat penolakan. Mana saja ya? Pinter sekali. Yang termasuk kalimat penolakan adalah yang dikatakan oleh Ayah Made. 100 yang jawab demikian. Waktunya membaca. Kalian membaca halaman 87 di buku kalian, tematik 2A, prakarya dari bahan alam. Di gambar yang pertama adalah daun dan bunga kering. Kemudian yang kedua adalah biji-bijian. Yang ketiga adalah contoh prakarya dari bahan alam. Nah, di sini kita diajak untuk membuat suatu prakarya dari bahan-bahan alam tersebut. Kalian bisa membuatnya dari daun kering atau ranting kering. Kemudian disatukan dengan bahan lain seperti biji-bijian. Kalian tempel dan jangan lupa sebelum kalian menempel, kalian buat sketsa terlebih dahulu ya di kertas gambarmu agar kalian menempelnya mudah. Misalkan kalian membuat suatu bentuk sketsa gambar meja misalkan, atau bunga, atau binatang. Boleh kalian buat sketsanya dulu ya. Tentunya kalian masih ingat kan cara membuat sketsa gambar di pembelajaran atau subtema sebelumnya? Pinter. Selamat berkarya. Baik, kita masuk di contoh penjumlahan.
Baik, kita masuk di contoh Kalian dengarkan ya. penjumlahan dengan teknik menyimpan. Teacher punya contoh di sini 736 ditambah 73. Berapa ya hasilnya jika ditambahkan? Pinter. 6 ditambah 3 satuannya dulu ya. Berapa nak? 9. Pinter. Sekarang puluhannya ya. 3 ditambah 7 berapa? 10. 10 yang ditulis satuannya dulu nak. Kemudian puluhannya disimpan. 1 ditambah 7 8. Hasilnya bilangan 736 ditambah 73 adalah 809. Pintar sekali, hebat. Baik, kita masuk di soal pengurangan. Teacher punya angka 536 dikurangi 39. Berapa ya hasilnya? Kita hitung satuan dulu. 6 dikurangi 9. Belum bisa karena 6 lebih kecil dari 9. Maka harus kita apakan nak? Pinter, harus kita pinjamkan ke puluhan depannya 6 ini ya. Coba puluhannya angka berapa ini nak? 3. Baik, 3 ini kita pinjam 1 taruh di 6. Jadi 1 ini bisa dipinjamkan ke 6 ini dengan 10 ya. Bisa dipinjamkan 10 dari 3, maka 3-nya sudah dikurangi 1, maka tinggal 2. 10 tambah 6, 16. 16 dikurangi 9 sama dengan berapa nak? 7. Pinter. Kemudian kita lanjut di puluhan. Tinggal 2 kan? 2 dikurangi 3. Masih belum bisa karena 2 lebih kecil dari 3, maka kita pinjamkan di ratusannya. Ini tinggal 4. Ini ditambahkan di sini ya. 12 dikurangi 3 sama dengan berapa nak? 9. Ratusannya 4, kita kurangkan 0 sama dengan 4. 4 ini dikurangi 0 karena ini tidak ada angka, maka langsung turun 4-nya. Baik, bilangan 536 dikurangi 39, maka hasilnya 497. Pinter, hebat sekali. Paham ya? Tentunya kalian sudah pintar semua. Alhamdulillah. Lanjut di Baik, kita masuk di contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan.
Baiklah, tadi kita sudah mempelajari kalimat penolakan, apa itu kalimat penolakan dan contohnya di dalam percakapan. Kemudian berkarya dari bahan alam, seperti daun kering, kemudian biji-bijian, ranting pohon, atau yang lain. Boleh kalian berkarya. Ingat, sketsa gambar dulu ya, baru nanti ditempeli. Dengan lem ya, lemnya terserah bebas. Kalian membuat karya sebaik-baiknya dan sekreasi mungkin. Kemudian kita sudah mempelajari penjumlahan dengan teknik menyimpan dan pengurangan dengan teknik meminjam. Saatnya kita berlatih soal berikut ini ya. Kerjakan di halaman 89. Ya, kalian lihat ya, halaman 89 dan kalian kerjakan. Nah, soal-soal ini ada percakapannya. Di buku kalian juga ada. Kalian isikan ya. Ada 3 soal. Selamat mengerjakan. Setelah kalian mengerjakan soal di pembelajaran 1, alhamdulillah kita sekarang lanjut di pembelajaran 2. Kembali kita akan bermain peran di sebuah percakapan kali ini. Ada 3 orang di sini sedang bercakap-cakap. Lihat Pak, ubin di tempat lari pagi ini sudah mulai rusak. Bagaimana jika kita bergotong royong mengganti ubin ini? Kemudian bapaknya lainnya juga berkata, bagaimana jika nanti malam kita bermusyawarah menentukan waktu dan biayanya? Saya setuju Pak RT. Salah satu dari ketiga orang itu berkata demikian. Baiklah, musyawarah kita lakukan besok malam ya. Wah, saya tidak bisa hadir Pak. Ada yang bilang seperti itu. Ada juga yang, maaf Pak, nanti malam saya tidak dapat hadir karena harus mengunjungi kerabat. Bisakah diundur besok? Kemudian Bapak yang memberikan tawaran tadi berkata, baiklah musyawarah kita lakukan besok malam saja. Karena dari beberapa Bapak ada banyak yang tidak bisa hadir, maka kita lakukan dan diundur besok ya. Percakapan-percakapan tadi, di dalamnya ada kalimat penolakan. Tentunya kalian tahu mana yang termasuk kalimat penolakan. Yakni yang tidak bisa hadir itu ya. Kalimat penolakannya ada berapa kira-kira? 1, 2. Ada 2 kalimat penolakan di dalam percakapan ini. Kalian lihat dan cermati yang mana yang termasuk kalimat penolakan. Setelah kalian tadi mengamati dan mendengarkan percakapan, kalian baca kembali ya percakapan di halaman sebelumnya tadi. Coba yang tadi Ibu bilang kalimat penolakan ada di kalimat mana saja, kalian tuliskan ya. Kembali di buku tulis kalian. Lalu, setelah kalian menuliskan kalimat penolakannya, kalian tulis kembali. Kira-kira cerita yang tadi itu menceritakan tentang apa ya? Nah, kalian pasti tahu ya. Tentang apa? Hayo, ditulis di buku tulis kalian juga. Jadi, setelah menulis 2 kalimat percakapan dalam teks tadi, kalian menceritakan kembali isi dari cerita itu
apa. Baik, kita lanjut. Perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Di dalam gambar-gambar ini adalah gambar mereka sedang bergotong royong membersihkan dan memperbaiki sebuah taman yang jalannya, atau kalau kita tahu itu jalannya terdapat paving-paving yang rusak ya nak, kemudian diperbaiki oleh bapak-bapak yang ada di lingkungan tersebut. Yang tadi dimusyawarahkan, mereka sudah sepakat dan hasilnya sudah ditentukan hari apa harus kerja bakti. Baik, sikap pada gambar tersebut menunjukkan pengamalan sila-sila Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Di masyarakat ya nak. Baiklah, kita di pembelajaran 2 ini sudah mempelajari tentang kalimat penolakan, ya kan? Nah, tetapi di sini kalian disuruh menceritakan kembali isi dari percakapan tersebut. Selain menuliskan kalimat penolakannya, juga menceritakan kembali, ya. Kemudian, setelah itu kita juga mempelajari sebuah atau beberapa gambar yang termasuk contoh sikap pengamalan sila ke-1 dan kedua Pancasila di masyarakat. Nah, setelah kalian mempelajarinya, untuk bisa memahaminya, untuk bisa mendalaminya, kalian seperti biasa berlatih. Pintar sekali yang sudah hafal. Oke. Semangat sekali, yang selalu semangat. Semoga Allah memberikan segala kemudahan kepada kalian semua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Kerjakan di halaman 94 ya. Selamat berlatih. Di sini ada 3 soal. Kalian kerjakan dengan teliti ya nak. Terima kasih. Anak-anakku yang sangat Ibu cintai, alhamdulillah pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 di subtema 4 ini sudah usai. Semoga apa yang kita pelajari membawa manfaat dan barokah buat kalian semua khususnya. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan dan semangat belajar di rumah meskipun kita belajarnya tidak tatap muka, harus tetap semangat ya. Insya Allah kita selalu berdoa agar sekolah segera dibuka dan kita bisa belajar tatap muka kembali. Ibu ingin sekali dan berdoa agar segera dikabulkan oleh Allah. Sekolahnya bisa kembali belajar bersama-sama di tempat yang sama. Oke nak, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.